kerang. Jadi bagi orang Eropa kita ini turunan monyet. Tapi sekarang orang tidak bisa pisah. Semua kumpul, semua ketemu. Sahabat pertama pindah ke Madinah, ketemu dengan penipu sudah kaget. Ini siapa yang suka nipu ya Rasul? Perdagangan ini dia itu busuk, dibilang bagus, padahal dia busuk. Oh itu biasanya yang itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu memang pinter-pinter dagang. Dan kamu kalau ingin tahu siapa orang Yahudi gampang. Kalau ada orang tua rambutnya hitam, orang tua nggak punya jenggot, orang tua yang giginya masih utuh, nah itu orang Yahudi. Oh gitu ya Rasulullah. Kenapa? Dulu karena Nabi Musa itu, ini jadi ceritanya ada, Nabi Musa itu mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel. Malaikat Israelnya ditempiling sama Nabi Musa. Akhirnya lapor sama Allah, ya Allah itu siapa mau tak cabut nyawanya, aku ditempiling. Oh itu Musa, kamu hati-hati kalau ngomong sama dia yang baik. Akhirnya malaikat Israel ya baik-baik, ya Musa, aku datang lagi apa? Mau tak tempeling lagi? Enggak ya Musa, nyawamu sudah expired, sudah waktunya dicabut. Ya, tapi besok lagi ngomong, coba cabut ya, kamu kan udah dikasih tanda. Rambutmu sudah putih, gigimu sudah rontok, jenggotmu udah semrawut. Oh gitu, ya udah cabut lah, dicabut tuh Nabi Musa. Tapi umatnya mikir Nabi Musa dicabut nyawanya karena giginya rontok, jenggotnya semrawut, rambutnya putih. Akhirnya orang Yahudi, Bani Israel punya kebiasaan baru, nyemir rambut, nyukur jenggot, sama memperbaiki gigi. Supaya apa? Kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Wadah, makanya kemudian tradisi itu turun temurun. Sampai dulu ada orang Yahudi itu kalau mati minta digundul. Digundul seluruh rambutnya, suruh menghilangkan, giginya suruh nyopot, seluruh bulu suruh ngukur, suruh nyukur. Biar nanti kalau malaikat Israel itu membawa dia ke neraka, nggak jadi karena belum ada bulunya, dikira bayi mati. Lu sampai ada gitu, baca itu kitab-kitab tafsir ada. Jadi orang Yahudi dulu sampai punya kebiasaan yang nakal-nakal itu kalau mati minta diperok semua. Biar nanti kalau malaikat mungkar nakir, malaikat mungkar nakir ini, oh ini bayi mati, ya akhirnya sama malaikat mungkar nakir memang nggak ada bulunya, dibawalah ke neraka ke surga. Nah sama malaikat Ridwan, loh ini bukan bayi, ini dewasa. Lo kok bisa tahu? Gampang saya kalau ngeceknya, ini dewasa. Akhirnya malaikat Malik manggil bidadari, bidadari turun sini, nggak usah pakai celana kamu. Akhirnya begitu cuing, loh kan itu sampai ada cerita seperti itu dalam kitab-kitab yang sering dikenal dengan tafsir Israiliyat. Loh makanya sampai di zaman Rasul orang Yahudi itu sukanya nyemir rambut, memperbaiki gigi, sama nyukur jenggot. Maka biar orang Islam nggak sama dengan orang Yahudi, maka orang Islam tidak boleh nyemir rambut hitam, tidak boleh memperbaiki gigi, tidak boleh nyukur jenggot, karena dulu itu untuk membedakan dengan orang Yahudi. Nah sekarang Yahudinya sudah pada jenggot dan itu loh, makanya kemudian ulama tidak banyak lagi berdebat tentang jenggot gitu. Nah itu hanyalah itu. Nah sekarang umatnya Rasulullah yang di sini walaupun nggak ketemu sama orang Yahudi, hampir setiap hari berhubungan dengan orang Yahudi. Kalau pergi haji pasti naik pesawat. Yang bisa bikin pesawat orang Yahudi, dari Boeing sampai Airbus. Kalau kemudian kita nggak berhubungan dengan pesawatnya orang Yahudi, kita pergi hajinya renang, ngelangi, ora tuntuk. Ya, itu kehidupan. Kita sekarang setiap hari pakai bank, ngirim anak ke pondok. Yang bikin bank pertama kali itu orang Yahudi, keluarga besarnya Rothschild Rockefeller yang akhirnya punya bank besar di Amerika, namanya Bank Devisa New York yang berkantor di Wall Street Amerika.
Nah, setiap hari WhatsApp itu bikinannya Yahudi, Facebook. Yahudi si Mark Zuckerberg terinspirasi. Ini yang kayak begini. Nah, jadi umat Rasulullah itu adalah umat yang sudah hidup dan saling ketemu. Kita nggak ketemu dengan orang Jepang, tapi hari ini orang Jepang kirim speaker. Akhirnya pengajian ini jadi enak karena ada speaker. Kalau murni speaker tungkal ya, itu pakai labu panjang, gitu ya, copot. Rumah tangga Pak Bupati, Wakil Bupati, rumah tangga kita jadi indah karena kita ini punya istri yang sekarang cantik. Kenapa? Bisa perawatan pakai bedak. Bedaknya dari mana? Dari Prancis. Makanya ibu-ibu sekarang cantik. Suruh pakai bedak mubah, udah nggak mau. Beras ditumbuk, ya pelonteng semua. Nah ini kehidupan. Makanya umat Rasulullah itu sudah dipesan, dita'arofu, kamu pengertian lah. Karena semua hari ini ketemu. Nah maka kalau kesadaran itu dimulai hari ini, yang disebut konflik itu nggak akan pernah terjadi. Kenapa? Orang menyadari. Banser itu nggak ada yang tahu kalau dia banser, kalau tidak ada orang Cina. Sebab apa? Orang Cina bikin mesin portir, mereknya Butterfly. Terus kemudian ditulis banser, akhirnya tahu banser. Kalau pakai asli sini, pakai areng tulis hilang. Iya, kita menanam sawit. Apa orang sini butuh sawit? Ya enggak, mana orang sini butuh sawit. Orang sini enggak ada yang makan sawit. Coba sing doyan sawit itu. Gitu, oleh teknologi dunia dia dirubah. Sehingga kemudian orang Amerika, orang Prancis, orang Jepang, orang Cina membutuhkan masing-masing. Yang butuh minyak, ngambil minyak dari sawit. Yang butuh kosmetik, ngambil cangkang sawit. Yang butuh apa, yang ngambil sendiri-sendiri. Siapa tahu besok daun sawit itu bisa dipakai obat apa, kan kita belum tahu. Yang butuh kan bukan cuma orang Indonesia. Kalau orang Indonesia cuma butuh sawit, itu sudah nggak perlu nanam sawit lebar udah nggak laku. Buktinya tanaman-tanaman yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal mulai tidak laku. Coba sekarang orang sini suruh makan kabau, nggak mau. Ada kan kabau itu yang kayak pete itu ketuk-ketuk itu. Sekarang pohonnya mulai habis. Kopi, ketika dunia internasional sudah mulai punya kopi sini mulai murah. Ban, ketika ban itu sudah diproduksi secara sintetis, tidak lagi butuh karet, maka harga karet menurun. Jadi kenapa? Karena kebutuhan dunia. Nah, dunia ini sama sekarang disatukan oleh sebuah sistem di mana kita ini adalah berada dalam ruang hidup bersama. Nah, di ruang bersama itu harus saling mengerti dan nggak usah ribut. Karena santri selalu diajarkan Bismillahirrahmanirrahim, sebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahman itu adalah belas kasih Allah terhadap di bumi dan di akhirat, dunia dan di akhirat. Makanya yang di dunia ini apapun bentuknya dapat rahmannya Allah, dapat belas kasihannya Allah. Makanya kita nggak usah komplain dan nggak usah cerewet. Yang namanya singa ya boleh makan babi, sekali-sekali makan manusia boleh singa, sekali-sekali makan kambing ya boleh. Tapi kadang manusia nggak memahami bahwa dunia ini berada dalam kasih sayang Allah. Ketika manusia lihat singa, harimau makan kambing, kita komplain. Tapi kalau kemudian harimau makan babi, kita tasyakuran. Makanya nggak usah, biasa aja. Kadang singa juga makan manusia. Karena di hadapan makhluk itu semuanya sama. Manusia terbaik itu kan karena di hadapan Allah. Di hadapan lalat apa manusia terbaik? Enggak, lalat habis mencelok tai sapi juga mencelok hidungnya manusia, nggak ada bedanya. Manusia di muka lalat itu ada bedanya.
Ya kan? Ayo, apa terus kita itu berbeda? Yang tidak disentuh lalat hanya Rasulullah. Dubabatun abadam fi jismihil azanillah. Ini manusia sama. Nah ini menyadari ini yang penting. Ya kambing juga dimakan sama singa. Di hadapan harimau nggak ada bedanya antara kambing sama babi hutan. Maka juga nggak usah heran kenapa manusia dimakan virus. Jadi di hadapan virus manusia sama aja. Kalau dia iseng lagi mau makan manusia, ya manusianya kena virus. Kalau manusia lagi iseng makan ayam, ya virus flu burung. Kalau virusnya lagi iseng mau makan babi, ya flu babi lah. Kalau virusnya lagi iseng makan manusia, ya corona. Itu aja, nggak usah ribet. Di hadapan nilai sama aja. Itu manusia dimakan apa ya sama. Lalat juga gak punya sopan santun sama manusia. Di hadapan ular itu tikus sama manusia sama. Ada tikusnya dimakan, ada tangan orangnya dipatok, sama aja. Apa tawon itu punya sopan santun? Ya nggak punya. Dia kepala manusia disengat, ada babi ya disengat. Apalagi yang namanya lalat hijau. Mau pantat babi, mau pantat manusia, kalau bau ya pasti dipencelok. Ini manusia itu biasa aja. Jadi jangan pernah menganggap manusia itu kami yang terbaik. Allah yang menganggap kita yang terbaik. Tapi di hadapan makhluk yang lain sama. Coba ada kambing kecemplung sungai Batanghari atau Sungai Musi, dimakan buaya. Manusia kecemplung situ dimakan buaya, sama aja. Ya, makanya manusia ini harus benar-benar memahami di hadapan Allah ada kasih sayang yang sama. Makanya orang Yahudi di muka bumi ya mendapat kasih sayang Allah. Orang Cina dapat kasih sayang Allah. Orang Jepang dapat kasih sayang Allah. Dan itulah yang dipegang oleh santri di akhir generasi seperti ini. Makanya kehidupan santri biasa aja, enak. Kehidupan santri nggak pernah terus santri terus suka emosi dia ini hancurkan Yahudi. Ya kalau Yahudi mati semua, resikonya kita pergi kaji renang wong langi sampai ada bagai-bagai ngono. Cina mati, lah sing tuku sawit sapa kaya muter sampai anu piye? Apa sampean arep tuku sawit? Ya enggak mungkin wong sampean ra doyan sawit. Yang beli orang Eropa, orang Cina. Makanya kalau sampean Cina hancurkan, lah ya sampean hancur Cina ya sampean ora harus dodol sawit. Balik mana ngeduli lemah, golek rayap, berburu dan meramu. Nah kesadaran seperti ini santri harus menjaga. Kenapa? Memang kehidupan zaman umat Rasulullah memang kehidupan yang wis komplek tadi sih. Siji-siji makanya li ta'arufu harus saling pengertian. Nah itulah. Nah sak jatuh sepun donya niki sapa to sing biyen bangun nih? Kok bisa jadi seperti ini? Jadi yang bangun itu siapa? Dunia itu siapa? Jadi peradaban dunia ini sing bangun aslinya biar nyemeng wong siji. Orang satu. Makanya orang satu ini dikenal di mana-mana dan sejarahnya diakui oleh seluruh dunia. Siapa sing bangun? Hari ini yang jadi Eropa sing sakmono kuwate itu sing bangun sapa? Jadi Cina sakmono kuwate sing bangun sapa? Bahkan kita jadi bangsa seperti ini, itu barokah sapa? Itu kan harus dicari. Biar orang tidak melupakan bahwa apa yang terjadi hari ini itu ada yang terjadi di masa lalu, dan nggak lali. Seperti hari ini ono kumpul kayak begini, kenapa ini ada? Karena ada Kiai Athaillah yang membangun pesantren ini. Dan Pak Beni, kalau nggak ada yang bangun, ya kali kita nggak ada di sini. Nah kenapa Kiai Athaillah bisa bangun ini? Karena Kiai Athaillah diajari oleh gurunya di Lirboyo. Jadi apa yang terjadi hari ini itu terkait dengan masa lalu. Sampean ngomong rupane kok ngono. Iya karena sampean itu hasil masa lalu nih wong tua lanang, wong tua wedok nih wong tua lanang, wong tua wedok pesek, metune mesti pesek.
Kenapa jadi Pak Beni tinggi besar? Ya karena masa lalu ibu dan bapaknya besar, besar, kakeknya besar loh. Hari ini nggak bisa. Kenapa dunia iso koyong ini masalahnya seperti apa? Ini juga dari mana? Kok kita bisa tiba-tiba di sini bisa ngumpul? Nanti siapa yang teruskan? Hari ini diteruskan sama Bu Nyai Mumtahinah, terus kemudian dibantu oleh Bapak Ketua Pembina Yayasan. Ini juga karena ada masa lalu, ada Kiai Athaillah. Nah beliau ini kakaknya, adiknya dari Indramayu. Nah itu semua dari mana dulu? Berasal dari sistem yang digodok yang ada di Lirboyo. Beliau ketemu sama namanya Yai Idris Marzuki, ketemu di guru, diajari di sana, ketemu Mbah War Mansur, ketemu Mbah Aziz Mansur, ketemu dengan Yai Imam, ketemu dengan Yai Kafabi, semua dari Lirboyo sana. Nah Lirboyo itu dulu sajadi seperti ini, siapa yang bikin? Mbak Abdul Karim itu pendiri pondok Lirboyo. Tidak ada Yai Abdul Karim, tidak ada Lirboyo. Nah Yai Abdul Karim bisa seperti itu dididik di mana? Dididik di pesantren Tebuirem, tempatnya Mbah Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Makanya hampir seluruh jaringan pondok pesantren Lirboyo berada dalam naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini mondok itu tempatnya Kiai Ahmad Dahlan, pastinya dulu akan menjadi jaringannya Muhammadiyah. Nek mondok itu tempatnya Pak Sukino mungkin akan jadi MTA loh gitu. Ini semuanya, semua masalah. Yai Abdul Karim dari mana mondok di Tebuireng? Dari Yai Hashim dari mana dulu? Mondok di Bangkalan, mondok di Semarang, diasuh oleh Kiai Soleh, diasuh oleh Kiai Khalil, dan diasuh oleh orang tua beliau namanya Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari kok ngerti pondok pesantren, padahal yang tahu Islam, yang tahu agama itu Rasulullah, yang tahu pernah dipanggil oleh Allah dan dikasih wahyu. Pada Rasulullah itu di Mekah, Rasulullah itu hidup tahun 500. Ini di Indonesia ini dilesep, disungkal kayak begini. Itu dari mana? Ya diurut, sehingga kita tidak pernah melupakan masa lalu. Ada jasa orang dahulu yang terlibat dalam kehidupan kita hari ini. Yai Asy'ari sampai punya anak Kiai Hashim, diajari bagaimana cara membangun umat. Yai Asy'ari dulu mondok di tempatnya Kiai Khairon atau dikenal dengan Mbah Gareng di Ngeroto Purwodadi sana. Nah Yai Khairon ini dulu mondoknya di mana? Tempatnya Yai Abdul Wahid di Solo Tigo. Ini dulu di mana ya Abdul Wahid? Oh diajari sama gurunya namanya Kiai Abdul Halim di Boyolali. Nah ya Abdul Halim ini dulu di mana belajarnya kok bisa kenal Islam? Di tempatnya Kiai Sufyan di Tuban. Nah di Tuban ini ya dari mana dulu belajarnya? Ada di pondok pesantren Lirip tempatnya Mbah Kiai Abdul Jabbar. Ya Abdul Jabbar kok bisa mengerti itu dari mana? Mondok di tempatnya Yai Abdul Rahman di Lasem yang dikenal dengan Mbah Sambu. Mbah Sambu ini dulu dari mana? Kok bisa? Karena diajari iman oleh orang yang ada di daerah Benowo yang dikenal dengan Pangeran Benowo. Mbah Benowo diajari siapa? Diajari oleh namanya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng ini diajari siapa? Muridnya Sunan Kalijogo. Mbah Sunan Kalijogo kok ngerti iman ini dari mana? Diajari Sunan Bonang. Mbah Bonang dari mana? Diajari Sunan Ampel. Mbah Ngampel diajari siapa? Diajari Mbah Brohim Asmoro Kondi. Mbah Brohim diajari siapa? Diajari Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir yang dikenal dengan Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro diajari siapa? Ini diajari oleh Sayyid Muhammad, adanya di Pasai sana. Sayyid Muhammad diajari siapa? Diajari Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa sekitar Kamboja. Sayyid Ahmad Jalaluddin diajari siapa? Diajari Sayyid Abdul Malik. Itu adanya posisinya di daerah Mongolia sana.
Said Abdul Malik diajari siapa? Diajari Said Alawi Amil Faqih. Ini diajari siapa? Diajari Ahmad Sohib Mirbat. Said Mirbat diajari siapa? Said Ali Khalid Qasam. Said Ali Khalid Qasam diajari siapa? Said Alwi. Diajari siapa? Said Muhammad. Diajari gurunya Said Alwi. Diajari gurunya Said Ubaidillah. Diajari gurunya Said Ahmad Al-Muhajir. Diajari siapa? Said Aisyah An-Naqib. Diajari siapa? Diajari Sayyid Ubaidillah. Diajari siapa? Sayyid Ali Uraidi. Ini diajari siapa? Sayyid Musa Kadim. Diajari Sayyid Ja'far Shodiq. Diajari siapa? Diajari Sayyid Bakir. Sayyid Bakir diajari siapa? Sayyid Ali Zainal Abidin. Ini diajari siapa? Sayyidina Hasan Husain. Ini diajari siapa? Diajari Sayyidina Ali. Ini siapa? Ini langsung mondok kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seluruh kehidupan itu ada asal asbabnya. Makanya kita ini nggak boleh lupa. Nah, agar kita nggak lupa, oleh Allah diajarkan apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan yang lurus itu ada jalannya banyak orang, ada alladzina. Makanya alladzina ini punya hak apa? Hak didoakan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang belakangan kayak kita ini, doakan yang pergi dahulu yang membawa iman. Akhirnya kita ini dikenal dengan istilah dasar ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah pertama ya Nabi. Ya, Nabi yang ketemu Nabi sahabat. Sahabat itu ya bukan orang sungkal, ya tunggal. Bukan orang ubah. Sahabat itu yang ketemu Nabi ya orang Arab sana. Makanya sahabat itu namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Belum ada sahabat namanya Beni, belum ada. Iya belum ada. Sahabat belum ada namanya Beni atau apa? Atau Paijo itu. Sahabat itu orang Mekah. Gitu. Nah, ada orang pengen belajar yang namanya kepada Rasul, tapi nggak ketemu Rasul karena sudah meninggal Rasul. Ketemunya sahabat namanya tabi'in. Dan zaman tabi'in ada belajar lagi, nggak ketemu sahabat, ketemunya tabi'in, namanya tabi'in. Nah, ada yang kemudian pengen belajar lagi, nggak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'in, namanya tabi'in. Nah, terus kita ini namanya apa yang panjang tadi itu? Ya tabi'ut. Nah, makanya kita ini hidup di zamannya para ulama. Sejarahnya pasti beda. Hidup di zaman sahabat sejarahnya beda dengan hidup di zaman para wali. Hidup di zaman para wali sejarahnya beda dengan hidup di zaman para ulama. Zaman para wali belum kenal WhatsApp, belum kenal. Zaman para wali sakti orangnya, karena zaman itu belum punya teknologi yang berangkat dari akal. Zaman itu orang ya berdakwahnya masih dengan wayang, masih dengan serat, masih begitu. Nah, kita zamannya ya di zamannya sudah pakai WhatsApp, sudah pakai ini. Makanya manusia kekinian ini jin-jin juga pensiun. Iya, jin-jin pensiun zaman kita ini, karena manusia kekinian itu punya teknologi. Zamannya nenek moyang kita yang bisa jebol pohon sawit, bisa ngangkat berat, itu harus yang punya ilmu Bantung Bondowoso. Nah, sekarang Bantung Bondowoso jinnya libur karena kalah sama bulldozer. Nah, ini zaman berubah. Iya. Kalau Bantung Bondowoso itu makanannya waktu itu puasa, zikir, wiritan, kemudian ada beberapa buah tertentu. Untuk apa? Biar khadamnya tenang. Sekarang kalau bulldozer, solar. Kan lebih mudah ngumpulin solar daripada berpuasa.
Dulu zaman wali kalau mau ketemu jarak jauh ya berpuasa, wiritan berpuasa. Untuk apa? Punya ilmu namanya telepati. Sekarang anak modern pengen komunikasi dengan orang, pergi ke warung telepon beli kuota. Dulu zaman mungkin berubah. Makanya Banser ini juga harus mulai mikir, zaman berubah. Kalau Banser dulu nempiling orang itulah jagoannya Banser, sekali tempiling geledak. Kalau sekarang Banser hati-hati karena nempiling orang itu 60 juta. Hati-hati. Wah itu 60 juta orang bayar kurungi sama Pak Kapolsek bagaimana Pak? Dikurungi sampean. Ini zaman berubah. Dulu kalau pengen mendapatkan cinta wanita bertaman di tepi pohon, di tepi sungai. Ada yang macain Nahumin Sulaiman wa Bismillahirrahmanirrahim, ada yang maca Sunnah Matak Aji Jaran Goyang. Sekarang dukun pengasihan pensiun karena cinta sudah bisa dikendalikan oleh Honda Jazz. Bawa Honda Jazz, suit dapat. Tapi Sunnah Matak Aji Jaran Goyang sampai letak lah. Nah itu Pak Beni, ini zamannya mulai berubah. Makanya sampai jangan kaget ketika ada zaman corona itu, tidak usah kaget. Kenapa kita ketemu zaman corona? Ya kan itu zaman dimana yang kalian inginkan. Corona itu kan salah satu sebabnya kan orang tidak boleh kumpul. Bukankah itu yang diinginkan oleh manusia, nggak mau kumpul? Ayo dari dulu kan manusia sudah mulai nggak mau kumpul. Cita-citanya kan begitu, dan manusia sudah tidak biasa kumpul. Dulu masih bisa kumpul karena baca koran di tempatnya Pak Lurah. Sekarang udah nggak kumpul karena baca koran, karena koran sudah ada di dalam handphone. Dulu orang mau kawinan datangi rumah satu-satu, Mas besok aku kawinan tanggal sekian. Manusia sekarang nggak mau begitu, WA. Saya akan menikah, mohon datang tanggal sekian. Dulu ketemu kiai mau sungkem karena hari raya. Sekarang mereka sudah enggan, sudah lama 3 tahun 4 tahun yang lalu. Cukup kirim mohon maaf lahir dan batin. Ayo. Orang tua sudah lama rindu dengan kampung halaman. Orang tuanya rindu anaknya. Gak usah datang Pak ya, cukup video. Oh ini dan plus rekening Pak ya. Jadi manusia ini kekinian itu sudah nggak ingin banyak ketemu. Beli sesuatu online, nggak mau lagi ke warung, cukup bilang. Makanya anak sekarang, beli rokok, ya Pak. Disuruh pergi kok udah berangkat beli rokok, enggak Pak, online. Loh, ini kan manusia baru. Dulu kita masih ingat beramai-ramai di tempat kepala desa, lihat TV. Sekarang TV nggak ada, karena anak milenial nggak butuh TV. Kalau mau lihat jendela dunia, tinggal buka internet. Dulu kita mau lihat Afrika, masih nunggu flora dan fauna. Keluarnya singa, flora fauna, sudah ditunggu seharian, yang keluar Pak Harmoko. Bahkan kita masih begitu dulu. Sekarang mana ada orang nunggu flora fauna, tinggal buka handphone. Mau nyari apa di sini ya? Ayo, Banser jatuh dari motor, ada di sini tinggal ketik. Zaman mau cari kucing Afrika, keluar. Mau nyari tapir, keluar. Loh, keluar ada di sini semua. Itu temu Afrika, keluar di sini. Zaman mau iseng bokong India, keluar di sini. Loh, jadi dunianya sekarang itu dunia smartphone ini ada di sini. Jadi mau apa aja di sini. Anda sedang cari apa? Makanya banyak sekali yang dulu kita banggakan sekarang runtuh. Betapa dulu kepinginan kita untuk menyekolahkan anak menjadi wartawan. Sekarang wartawan tidak ada karena medsos sudah mampu memberitakan apa saja. Dulu kita senang sekali kalau lagi rindu itu kan mengungkapkan kata-kata. Cari kertas warnanya pink.
baunya bau mawar, jangan bau melati, itu bau genderuwo. Terus kita mulai menulis kata-kata, mengeksplorasi, mewujudkan bahwa kita seorang penyair. Kekasihku, itu dulu semenjak kepergianmu ke tempat transmigrasi bersama orang tuamu, entah kenapa rinduku seperti menyakitkan setiap hari. Gak ada celah hidupku selain membayangkan dirimu. Maka setiap relung hatiku terisi dengan wajahmu. Bahkan desah napasmu masih bisa kukenang setiap hari. Kekasihku, perih merindukanmu. Dulu kan gitu sedih rasanya, sakit ketika aku rindu malam hari ini. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Tapi aku yakin kau pun merindukanku. Pede banget kan? Yakin kau merindukanku. Karena ini demi masa depan kita berdua. Dan aku tahu malam hari ini pun kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Wah, ini kau kirim ke pos, terus pakai perangko didilat templek. Itu baru berapa tahun yang lalu. Sekarang nggak ada seperti itu. Tukang perangko nggak ada, tukang amplop nggak ada, Pak Pos juga mulai hilang. Padahal kegagahan Pak Pos itu dirindukan sama gadis-gadis dan bujang. Itu 20 tahun yang lalu. Kalau pakai motor Win, wah Pak Pos. Sampai Winnya sekarang nggak laku. Nah, baru kemarin. Sekarang orang rindu dengan kekasihnya, nggak sesakit dulu. Tinggal miring, kirim gitu aja. Nah, terus dibuka WA, plot tulisannya cuma mah. Loh, ini dunia kita, dunia anak-anak baru. Betapa itu yang menjadikan kita bahagia. Anak ngirim, anak minta uang, kita nggak lagi datang, cukup transfer. Kita pergi kemana-mana, nggak pernah nanya orang, Pak, simpang ini kemana? Ini simpang 4, simpang 5. Nggak ada sekarang Google Map. Tinggal percaya. Loh, sebenarnya manusia sudah mengarah kepada kehidupan sendiri-sendiri. Kenapa begitu kena corona protes? Itu karena kita takut mati. Sesungguhnya bukan karena kita takut kehilangan apa-apa, takut mati kena penyakit. Di corona biasa aja sih, penting sampean cuci tangan, pakai masker, makan enak. Daripada jadi umatnya Nabi Lot, sampean dilempari dari langit mau lari kemana? Daripada jadi umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan mau lari kemana? Umatnya Nabi Musa dimakan belalang mau lari kemana? Ayo, mau melayu nanti sampean? Umatnya Nabi Isa lepra protol kabeh mau melayu nanti sampean? Ini umatnya Nabi Muhammad cuma diuji dengan sebentar lagi juga lewat karena pasti vaksinnya ada. Makanya nggak usah ngeyel kalau negara mau vaksin orang. Ini vaksin ini Yahudi, ini mau nggak usah. Kalau yang ngeyel vaksin kasih hadiah umroh. Biar aja sekalian kasih hadiah umroh yang nggak mau divaksin itu. Nanti kalau mau umroh pasti divaksin. Jadi makanya kita ini ya Allah hidup di zaman yang luar biasa. Makanya sekarang itu fitnah yang luar biasa, huwa yang luar biasa. Karena memang zamannya sekarang itu sudah pakai jempol. Jadi besok orang masuk neraka gara-gara jempol itu ya bisa. Huwa apa? Dan huwa itu melanda semua orang. Ya huwa itu melanda semua orang. Kenapa? Tapi hoa-hoa itu jarang yang mengenai pesantren, kiai-kiai jarang yang jadi penyebar hoa. Tapi kalau yang penyebar hoa itu yang kadang memang diidentifikasi sebagai ustadz baru lah, itu kadang banyak yang jadi tukang hoa. Loh kenapa? Tiba-tiba orang Indonesia baru dia nggak ngerti urusannya haji, tahu-tahu dia bilang haji di Indonesia enak. Gimana sih? Haji itu yang menentukan pemerintah Saudi orang berangkat atau tidak itu ditentukan oleh visa dan
Masa kau tinggal